Sebelum bahasa itu memunculkan sebuah rasa dalam diri kita, kekuatannya kurang. Jadi doa itu kalau tidak memunculkan rasa, energinya kurang. Ketika hidup saat ini kita sering mengalami hal-hal buruk, kita nggak mau menerima pelunasan hutang karma buruk itu. Tapi nanti ketika kita meninggal, kita berharap didoakan semoga menyatu dengan Tuhan. Tapi pada saat dia menerima penebusan atas hutang karmanya di kehidupan ini, disakiti orang, kita berharap Tuhan tidak melakukan itu. Gimana caranya? Betapa banyak kita berbuat buruk dalam kehidupan ini. Satu, ada pengakuan, Om Papo Ham Papa Karma Ham. Ya Tuhan, aku menyadari aku adalah pribadi yang papa, perbuatanku papa, banyak sekali penuh dosa gitu. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita bersama dengan Pak Wayan Mustika Astungkare. Ternyata Pak Wayan Mustika selalu bersedia untuk hadir di Hindu Channel. Sebenarnya kita sebagai anak muda yang harus ke rumah Pak Wayan nih. Kita malah Pak Wayan yang selalu hadir ke studio Hindu Channel. Kita sebagai umat Hindu banyak sekali mantra-mantra, banyak sekali doa-doa, dan jika kita malas membaca, kita juga tidak akan memahami tentang ajaran Hindu, Pak Wayan. Nah, ini PR kita bersama, terutama PR dari Hindu Channel, bagaimana hasil dari membaca, hasil dari diskusi dengan tokoh-tokoh itu bisa disampaikan dengan hadirnya narasumber-narasumber yang bersedia untuk mengangkat topik dan tema tersebut. Nah, namun hari ini Pak Wayan Mustika, kami memohon untuk bisa menguatkan kami bahwa doa adalah sebuah tuntunan, bahwa doa adalah hal yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan. Bagaimana kita memaknai doa? Makasih Miko. Yang pertama kita sederhanakan dulu. Berdoa adalah sebuah momen di mana kita berkomunikasi dengan sesuatu. Ada dua subjek di situ. Subjek yang berdoa dan kepada siapa doa itu disampaikan. Lalu ada isi doa. Dengan isi doa tentu berisi tujuannya apa, maksudnya apa, kan begitu. Nah, lalu ada bahasa doa. Nah, jadi tiga-tiganya ini, semua komponen ini harus selaras. Jangan sampai doanya benar, kepada siapanya salah. Contoh misalnya Biko mau minta dibuatkan makanan, tapi yang ditelepon order makanan, tapi yang ditelepon bengkel, nggak nyambung. Miko minta obat, tapi yang ditelepon restoran, nggak nyambung. Nggak sama. Kita minta kesembuhan misalnya, tapi doanya kepada yang bukan berperan sebagai dewa penyembuh gitu misalnya. Nah, kita mohon pencerahan, tetapi yang kita berdoa kepada yang bukan sumber pencerahan. Nah, atau kita mau berdoa, subjek yang didoakan benar, kepada siapa berdoa sudah benar, bahasanya salah. Karena kita nggak tahu bahasa mantra kan. Jadi maknanya berbeda. Maunya minta A, tapi ngomongnya minta B, gara-gara hanya hafal mantra tapi nggak tahu apa isi mantra itu, apa maknanya. Nah, ini dari sini kemudian kita mengklarifikasikan bahasa itu sebagai bahasa yang kita mengerti, terutama karena kita menggunakannya sehari-hari, karena itu bahasa ibu, atau kita pakai bahasa yang memang ibunya Weda gitu misalnya, sekitar bahasa Sanskerta. Ya, kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi. Mantra itu bisa macam-macam. Ada mantra berbahasa Jawa kuno, berbahasa Kawi itu tadi. Ada yang mungkin berbahasa Bali kuno. Ada juga yang berbahasa Sanskerta. Tapi kalau kita nggak bisa, bagaimana? Pakai bahasa kita sendiri. Karena bahasa utama dari mantra atau doa itu adalah bahasa rasa. Sebelum bahasa itu memunculkan sebuah rasa dalam diri kita, kekuatannya kurang. Jadi doa itu kalau tidak memunculkan rasa, energinya kurang. Hambar. Misalnya nih begini. Kita sangat ingin kenyang.
lalu kita order nasi. Nasinya datang banyak nih. Maunya, kan kita nggak lapar nih. Dikasihnya bukan sepiring, tapi banyak. Tapi begitu kita makan hambar, kira-kira bisa bikin kenyang nggak? Enggak, karena rasanya nggak pas. Nggak dapat. Nah, sama kayak berdoa itu. Kita berdoa kepada Tuhan yang kita ingin mohonkan sesuatu. Tapi kemudian kita nggak mendapatkan rasa di situ. Maka dia hanya seperti nyanyian tanpa rasa. Nah, kebayang ya? Jadi yang dibutuhkan dalam ini ilmu barat juga menemukan bahwa hubungan antara kita dengan semesta itu adalah bahasa rasa. Makanya di Bali itu orang-orang beragama itu menggunakan agama rasa. Begitu ada rasa keharuan yang muncul, walaupun kita hanya mengucapkan, Tuhan, terima kasih atas semua berkah-Mu hari ini kepada kami. Itu ada rasa terima kasih yang sesungguhnya. Tapi kalau kita hanya mengatakan, makasih ya Tuhan, ambil lalu aja, nggak ada rasa ketulusan, nggak ada rasa kesungguhan, kan nggak baik. Maka supaya ada kesungguhan rasa, keresmian rasa, orang Bali biasanya pakai pejati namanya. Upakara pejati itulah bermakna apa? Upa dekat, kara hasil karya tangan, pejati sungguh-sungguh. Dengan hasil karya tangan ini ya Tuhan, aku bersungguh-sungguh ingin menyampaikan sesuatu padamu gitu. Tapi pada saat kita memakai upakara pejati, bahasa upakaranya, sesajennya sudah mengatakan aku ingin sungguh-sungguh, tapi pada saat mantra nggak sungguh-sungguh karena nggak mengerti, kan rugi juga. Nah, jadi semua harus sungguh-sungguh. Kita datang sungguh-sungguh, yang diundang juga kita undang sungguh-sungguh, sarananya sungguh-sungguh, kata-kata juga sungguh-sungguh. Ya, kebayang nggak kalau kita ngundang tamu, undang pejabat, yang terhormat Bapak pejabat, makasih datang ya, gitu. Kan nggak seru. Kan biasanya kalau MC, yang terhormat Bapak Bupati yang kami muliakan, ada sungguh-sungguh. Terima kasih atas kedatangannya, silahkan kami persilahkan berkenan duduk di kursi yang telah kami sediakan dan menikmati apa yang sudah kami bisa suguhkan. Kan ada kesungguhan di situ. Nggak mungkin kita ngomong, Pak Bupati silahkan duduk, makasih banyak ya udah datang gitu. Kan nggak seru. Nah, jadi kata-kata itu juga harus sungguh-sungguh memunculkan kita senang menyambut yang datang, yang datang juga senang disambut. Benar. Nah, makanya dalam bahasa mantra kita tuh bahasanya benar-benar tuh. Kalau kita renungkan bahasa doanya dalam bahasa yang sederhana, bahasa ibu. Ya Tuhan, kami menghaturkan terima kasih banyak atas berkenannya Engkau hadir dari alam sunia untuk menjadi saksi atas persembahan kami hari ini. Mohon berkenan Engkau menikmati apa yang bisa kami suguhkan sebagai persembahan kami atas segala hasil bumi yang Engkau pernah berikan kepada kami. Barangkali ada yang kurang, barangkali ada yang berlebihan, mohon diampuni kami. Nah, itu kan ada kesungguhan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang nggak kita mengerti, hanya karena sebuah nyanyian hafalan, kan jadi nggak munculkan rasa. Ya, karena pemirsa Hindu Channel, sering kita sebagai umat manusia atau sebagai umat Hindu, kalau pemirsa Hindu Channel sebelumnya simak video tentang Trisandia, pada saat itu Pak Wayan Mustika pernah bercerita pada saat perjalanan beliau melantunkan mantra Gayatri, tetapi karena terhambat sebuah musibah, beliau langsung berpikir jangka panjang. Mungkin ini adalah pengingat bahwa di depan sana ada yang lebih membahayakan dalam kehidupan saya, dan perjalanannya itu terhambat. Kalau nggak salah ceritanya itu nabrak sapi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, ini mewakili umat Hindu nggih Pak Wayan. Terkadang kita selalu berdoa, terkadang kita selalu meminta sesuatu yang harapannya menurut saya adalah sudah sesuai. Tetapi kenapa di kehidupan saya itu, di keluarga saya selalu terkena musibah, tidak berhenti-berhenti? Karma apa yang terjadi pada hidup saya? Saya sudah berdoa, saya sudah memberikan sesajen, saya sudah menghaturkan sesuatu hal yang secara Hindu kayak berjalan,
saya doa-doa juga berjalan, mantra juga berjalan, tradisi budaya saya jalankan. Kenapa Tuhan gitu? Terkadang itu doa itu kok saya berdoa seperti ini. Jadi seolah-olah doa itu disalahkan lagi gitu. Bagaimana Pak Wayan? Ya, kita ambil yang paling ujung dari kehidupan ini. Ketika seseorang meninggal, doa apa yang paling sering diucapkan? Semoga amor ing acintia. Semoga menyatu dengan Tuhan. Syarat bisa menyatu dengan Tuhan atau moksa adalah apa? Bebas dari utang karma, betul nggak? Tapi begitu utang karma kita dibalas berupa musibah, mungkin disakiti orang, kita nggak mau menerimanya. Kebayang nggak? Ya, artinya begini, di kehidupan terdahulu kita pasti pernah berbuat hal-hal buruk sehingga terlahir kembali dalam tubuh saat ini. Berarti kita punya hutang karma buruk. Ketika hidup saat ini kita sering mengalami hal-hal buruk, kita nggak mau menerima pelunasan hutang karma buruk itu. Tapi nanti ketika kita meninggal, kita berharap didoakan semoga menyatu dengan Tuhan. Kebayang nggak? Itu sama katanya seperti ini. Ya Tuhan, semoga yang meninggal ini bebas dari hutang karma. Tapi pada saat dia menerima penebusan atas hutang karmanya di kehidupan ini, disakiti orang, kita berharap Tuhan tidak melakukan itu. Gimana caranya? Kebayang nih? Enggak. Kita ingin hasilnya tapi nggak mau prosesnya. Jadinya nggak nyambung. Kalau kita ingin hasilnya, kita juga harus menerima prosesnya. Contoh proses itu tadi, mungkin kita akan disakiti orang, sama seperti misalnya si Bisma, lagi-lagi tentang Bisma. Ketika Bisma memiliki tujuan, aku ingin kembali kepada alamku yang suci, alam para dewa. Maka dia mengizinkan dirinya yang agung, yang tidak terbunuh, yang tidak terkalahkan, harus ditembus oleh panah seorang Sri Kandi. Jadi dia mengizinkan proses itu terjadi. Coba kalau dia tidak mengizinkan, aku tidak mau dipermalukan oleh seorang Sri Kandi, biar aku menghadapi semuanya. Tidak mungkin Pandawa bisa menang. Jadi dia mengizinkan proses itu terjadi sebagai penebusan utang karma terhadap Dewi Amba. Nah sekarang kita kan tak. Begitu tadi dapat musibah, kita, Tuhan kenapa harus mengalami musibah? Tuhan kenapa aku harus menderita? Tuhan kenapa aku harus disakiti? Kita nggak mau menerima proses itu. Tapi ujungnya minta apa? Tuhan izinkan aku menyatu denganmu, bebas dari hutang karma. Kebayang maksudnya? Nggak nyambungnya di situ. Nah jadi sudah diajarkan kepada kita lewat tulisan dia juga. Betapa banyak kita berbuat buruk dalam kehidupan ini. Satu, ada pengakuan, Om Papoham Papa Karmaham. Ya Tuhan, aku menyadari aku adalah pribadi yang papa, perbuatanku papa, banyak sekali penuh dosa gitu. Jadi mohon dimaafkan dosa atas pikiranku, Om Kesantawio, Kayika dosa, Wacika Mama, Manasa dosa. Maafkanlah kesalahan, kehilapan dan dosa dari tindakan, ucapan dan pikiranku. Tiap hari kita bersihin. Ya. Tapi kan pembersihan itu tidak ada dengan cara mudah, betul nggak? Iya benar-benar. Pembersihan itu pasti apa? Dibanting, digosok, disetrika, dijemur. Karena hal-hal yang menyakitkan kadang-kadang. Nah, tapi apa? Kita menolak proses pembersihan, tapi ingin bersih, suci. Kebayang nggak? Nah, kadang kita nggak memahami, oh ini maksudnya. Gitu. Kalau kita diberi kesempatan dalam bisa bergerak, maksudnya bisa apa ya? Kita memiliki masalah hidup yang luar biasa, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk kita berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kita masih bisa membantu banyak orang. Kita masih bisa kita masih bisa bersembahyang, kita masih berdoa. Nah, bagaimana penyelesaian doa, energi doa untuk bisa memutus semua permasalahan kalau menurut Pak Wayan Mustika? Karena bagi orang yang hidup, Pak Wayan, saya sebagai orang hidup ketika mendengarkan Pak Wayan menyampaikan ini sebuah karma, ini karmamu yang dulu belum selesai,
kemudian nanti kamu setelah meninggal kamu akan selesaikan itu. Kayaknya dunia ini lama banget Pak Wayan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana menurut Pak Wayan untuk kita sebagai orang yang masih menjalani hidup? Ya, pertama gini, ketika kan semua bermulai dari basic. Ketika kita memiliki basic karma pala sebagai bagian dari Pancasrada, maka kita harus sadar, karma pala inilah yang menyebabkan aku punarbawa. Karma pala inilah yang menyebabkan aku punarbawa. Dan tidak mungkin karma pahala ini hanya tentang hal-hal baik. Pasti juga ada hal-hal buruk. Aku tidak mungkin hanya mendapatkan sukacita. Pasti ada duka cita dan lara. Makanya bekal kehidupan kita apa? Suka, duka, lara, pati. Semua harus dilewati. Nah, ketika datang hari-hari kita penuh dengan lara, sakit hati disakitin orang, sakit hati karena bangkrut, sakit hati karena ini, duka cita karena kehilangan jabatan misalnya kan, berarti tugas kita adalah apa? Belajar menerima di situ. Belajar menerima, memaafkan hal buruk yang kita dapatkan, berterima kasih atas hal baik yang kita dapatkan. Itu adalah cara kita untuk melepas karma buruk, karma baik masa lalu. Itu. Lalu mulailah dari sekarang niskama karma, berbuat sesuatu tanpa harapan akan hasil apapun. Jadi kalau kita melihat sekarang di satu hari ini misalnya, ini doa terbaik. Doa itu bukan hanya yang terucap di depan pelinggih, bukan. Doa itu adalah apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, itu pun doa. Jadi hari ini kita bertemu hal buruk dari orang lain, kita maafkan. Ini mungkin karma dari masa laluku. Kalau ada hal baik terjadi pada kita, aku berterima kasih. Ini adalah mungkin pahala baik atas karma baikku di masa lalu. Sekarang aku tidak ingin mendapatkan dua-duanya. Maka sekarang aku hanya melakukan sesuatu bukan karena keinginan akan pahala baik atau ingin menjauh dari pahala buruk, tapi aku melakukan ini karena aku harus melakukan ini. Itulah niskama karma gitu. Maka ke depan kita nggak akan dapat apa-apa lagi. Nah, ini kenapa ya Pak Wayan, ketika kita itu sebagai manusia, sebagai umat Hindu, ketika kita berdoa, kita itu kok rasa optimisnya tinggi, energinya seperti bertambah. Kekuatan doa itu memang diciptakan atau memang ada, memang selalu ingin membuat orang optimis walaupun banyak masalah hidup, atau bagaimana? Ya, karena ketika kita berdoa, paling tidak pada saat berdoa kita membangun sebuah harapan. Nah, harapan itu adalah energi. Tapi ketika orang tidak berdoa, dia tidak sedang menyerahkan harapannya kepada kuasa yang lebih tinggi. Nah, ketika kita menghadapi kehidupan yang sudah membuat kita putus harapan, kita kan kehilangan harapan. Karena kuasa kita nggak sanggup lagi. Begitu kita berdoa, kita menyerahkan yang tadi putus asa itu kepada penggandungan kita, harapan kita kepada yang lebih kuasa. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih penuh harapan. Karena kenapa? 10% atau kurang, atau 12% itu ada di kekuatan pikiran sadar kita. Kekuatan bawah sadar itu yang mewujudkan doa-doa kita itu 88%. Jadi kekuatan terbesarnya ada pada kekuatan bawah sadar. 12% atau 10% itu hanya ada di pikiran sadar kita. Nah, ketika yang 10% ini pun tidak punya harapan lagi, kan dia tidak memasukkan lagi. Contoh nih misalnya, kita pingin makan enak, tapi kita nggak punya uang. Nah, kita nggak punya uang, bisa nggak kita makan enak? Nggak bisa. Ngodar pun kita nggak enak kan, karena nggak punya uang kan. Tapi ketika kita order aja dulu, nanti bisa ngutang gitu misalnya kan, harapan kan muncul. Jadi kita akan order itu artinya apa? Kita memohon kepada yang punya kuasa untuk membuatkan kita nasi goreng yang di dapur. Nah, batin bawah sadar itu seperti dapur yang akan mewujudkan apa yang menjadi doa kita. Tapi kalau yang ini tidak mau mengorder, yang 8% atau 10% itu nggak mau order, yang 88 ini nggak kerja. Kebayang nggak? Ya, kalau misalnya kita nggak bawa uang nih, tapi kita order nasi goreng 1. Percaya kita bisa bayar apa enggak kan belakangan. Makan aja dulu, setelah dibuatin. Minta maaf, saya hari ini ngebon dulu.
makanannya dapat, ngebon dapat kan. Tapi kan ada harapan. Daripada, aduh aku nggak punya uang, nggak berani ngorder, ya nggak dapat pernah. Kebayang maksudnya? Nah, kalau orang tidak berdoa, dia tidak mengirimkan sebuah order ke alam bawah sadar itu. Tapi kalau dia nggak punya sesuatu, tapi dia order juga, nah ini mirip dengan orang berdoa. Dia sudah putus asa, dia berdoa, terserah Tuhan lah. Minimal bebannya dia sudah serahkan kepada yang punya kuasa gitu. Nah, dikasih, nggak dikasih, aku sudah ngomong. Gitu. Pak Wayan Mustika, ini terakhir. Kadang kita di lingkungan ya Pak Wayan, ketika diundang sama oleh rekan, oleh saudara, mohon maaf ya belum bisa datang, ya mohon maaf cuman bisa berdoa saja, cuman bisa ngirim doa supaya acaranya lancar. Atau dari yang mengundang itu bilang, ya kalau tidak bisa datang, ya mohon doanya. Seberapa kuat sih Pak Wayan ketika kita tidak hadir, tetapi kalimat doa itu menjadi sebuah penenang diri kita? Lakukan kesungguhan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu bisa berefek. Kalau sungguh-sungguh ya saya bilang. Kalau tidak sungguh-sungguh ya dia hanya seperti say hello biasa. Tapi kalau sungguh-sungguh, kita duduk di rumah berdoa. Bayangkan kita mohon kepada alam semesta ini supaya acara di sana berjalan lancar. Kalau itu baru sungguh-sungguh, namanya doa. Jadi kita tidak berangkat secara fisik ke sana untuk mengucapkan selamat, tapi kita berangkat dengan kekuatan batin kita. Duduk di rumah, kita kan punya merajan, duduk di tempat suci kita, dan sungguh-sungguhlah memohon. Wahai Betara Yang Guru gitu misalnya, wahai para pelindung di alam semesta, para leluhur, mohon turut dijaga upacara yang berlangsung di sana. Kalau kita sungguh-sungguh, itu menjadi terkonek. Sama dengan kita, sorry ya saya tidak bisa offline, tapi bisa tidak kita online? Bisa, betul nggak? Jadi online itu seperti kita berdoa dari rumah, offline itu seperti kita berkunjung ke sana. Jadi mau video call, mau ketemu langsung, tidak terlalu jauh bedanya kalau kita sungguh-sungguh video call. Jadi kita berdoa dari rumah dengan sungguh-sungguh, itu juga berefek. Daripada kita di sana nggak sungguh-sungguh berdoa, cukup nikmati makanan, selamat ya, selesai. Tapi nggak sungguh-sungguh, juga kurang kualitasnya. Gitu. Kurang kualitasnya. Terima kasih Pak Wayan Mustika. Mohon maaf kita selalu bertanya terus, karena dari diskusi kita hari ini ada 4 atau 5 pertanyaan yang Astungkar terjawab semua. Berkaitan dengan doa, pemirsa Hindu Channel silahkan simak selalu video-video yang disampaikan oleh Pak Wayan Mustika. Jika ngetik Hindu Channel atau mencari di channel YouTube Hindu Channel Wayan Mustika, pasti akan bermunculan channel-channel lain tentang Wayan Mustika. Karena siapa yang tidak mengenal Pak Wayan Mustika kalau kita sering buka media sosial. Dan terima kasih pada hari ini kita diskusi tentang memaknai pentingnya doa dan kuatnya doa. Dan terima kasih, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Yes, sama Pak Wayan dulu.